Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian berkeliling Jepang menggunakan Shinkansen. Yap, Shinkansen adalah moda transportasi yang paling sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh di Jepang. Dengan menaiki Shinkansen, kalian tuh bisa tiba di tempat tujuan dalam waktu singkat sambil duduk bersantai di kursi yang nyaman. Pertama-tama, kalian tuh harus membeli tiket terlebih dahulu dan untuk menaiki Shinkansen. Nah, dalam video ini aku bakal merangkum semua dari jenis kursi, tiket Shinkansen, dan hal-hal yang harus kalian perhatiin kalau kalian mau naik Shinkansen. Oke, untuk jenis Shinkansen itu ada di Hokkaido Shinkansen. Jadi nanti aku bakal infoin peta di atas sini, jadi kalian bisa cek. Terus untuk jalur warna biru pada peta di atas itu Hokkaido Shinkansen, keretanya Hayabusa sama Hayate. Tohoku Shinkansen ada Yamagata, Akita Shinkansen, jalur warna merah. Kereta Hayabusa, Hayate, Yamabiko, Nasuno, Komachi. Akita Shinkansen, Tsubasa, Yamagata Shinkansen, sama Joetsu Shinkansen jalur warna pink. Keretanya Toki sama Tanigawa. Hokuriku Shinkansen jalur warna ungu. Keretanya Kagayaki, Hakutaka, Asama, Tsurugi. Terus untuk Tokaido Shinkansen di warna hijau muda itu ada Nozomi, Hikari, sama Kodama. Sanyo Shinkansen itu di jalur warna hijau ada Mizuho, Nozomi, Sakura, Hikari, Kodama. Kyushu Shinkansen itu di jalur warna kuning ada Mizuho, Sakura, Tsubame. Nah, Nishi Kyushu Shinkansen di jalur warna orange itu di kereta Kamome. Oke, nah untuk selanjutnya adalah jenis kursi berdasarkan tiket. Seperti yang kalian tahu, kalau di pesawat itu kan kayak ada business class, first class, economy class. Nah, di Shinkansen juga ada. Nah, kalau di Shinkansen itu dibedakan menjadi sesuai dengan jenis kursi. Yang pertama adalah non-reservation seat. Nah, itu tuh kalau di bahasa Jepangnya ada Jiuseki. Nah, kursi itu tidak dipesan, bisa duduk di kursi mana aja di gerbong non-reservasi. Lebih murah sekitar 500 yen dibanding reservasi seat. Resikonya ya bisa berdiri kalau kalian penuh. Misalnya kalian masuk gerbong itu udah full sama orang, ya kalian mau nggak mau berdiri selama perjalanan. Ada yang kedua, ada reservasi seat. Ini di Shiteiseki. Jadi kursi dipilih dan dipesan saat kalian tuh beli tiket. Lebih nyaman, terjamin, ada tempat duduk dan direkomendasikan saat musim liburan atau perjalanan panjang. Misalnya kalian menempuh jarak kayak 2 jam, 3 jam, better sih kalian pakai reservasi seat ya. Kalau memang budget kalian cukup dan pas untuk trip kali ini. Terus ada green car atau sama green car juga untuk bahasa Jepangnya. Jadi setara kelas bisnis kalau di pesawat. Jadi kursinya lebih lebar, ruang kakinya luas, suasana lebih tenang, harganya juga pastinya lebih mahal, beberapa ribu yang dibanding dengan reservasi seat biasa. Nah, grand class jadi setara sama first class. Jadi kursi mewah ini bisa direbahkan hampir full termasuk layanan makanan, minuman, selimut, dan pramugari khusus. Hanya ada di jalur tertentu, Tohoku, Hokkaido, Hokuriku, Joetsu, Shinkansen tertentu. Oke, untuk harga berdasarkan jenis, untuk kereta Nozomi harga normalnya sekitar 14.720 yen. Nah, karena kalau pas periode kayak ramai seperti Golden Week, Obong, dan Tahun Baru, tiketnya naik lagi sekitar 400 yen. Untuk di musim ramai tambahannya 200 yen, sementara kalau musim sepi kayak low season itu 200 yen. Bedanya Nozomi itu nggak menyediakan kursi reservasi ya, jadi kursi non reservasi, jadi semuanya harus reservasi. Kereta Hikari dan Kodama sedikit lebih murah dari harga dasar, yaitu sekitar 14.400. Sama seperti Nozomi, ada tambahan 400 di musim high season, terus 200 yen di ramai, terus juga diskon 200 yen kalau low season. Bedanya untuk Hikari dan Kodama ada opsi non reservasi seat, harganya lebih murah sekitar 530 yen dari reservasi seat. Nah, kalau kalian mau naik green car untuk Nozomi, Hikari, dan Kodama itu harganya ada tambahan di sekitar 4.870 dari harga yang tadi aku info ke kalian. Gimana? Udah ada pilihan mau naik yang mana? Oke, untuk jenis tiket Shinkansen, jadi kalau kalian naik Shinkansen itu sebenarnya butuh 2 tiket, yaitu adalah basic fare ticket atau Joshake. Jadi ini tuh adalah tiket dasar untuk jarak perjalanan, misalnya Tokyo Kyoto atau Tokyo Osaka atau Kyoto Tokyo itu bisa. Nah, limited express ticket yang kedua ada limited express ticket Tokyo Ken. Jadi tiket tambahan khusus untuk naik Shinkansen karena Shinkansen termasuk kereta ekspres khusus. Jadi kalau kalian mau naik Shinkansen biasanya akan dapat 2 lembar tiket. Yang pertama adalah tiket dasar, yang kedua adalah tiket ekspres.
Oke, selanjutnya adalah ukuran koper, jumlah tinggi, panjang, dan lebar. Dalam 160 cm koper kabin, nah diizinkan di Shinkansen nggak perlu reservasi. Kalau antara 160 sampai 250 cm perlu reservasi. Jika tidak melakukan reservasi, kalian harus bayar tambahan biaya. Nah, kalau lebih dari 251 cm tidak boleh ya di Shinkansen karena ukuran kopernya itu ada maksimalnya. Jadi kalian harus catat yang tadi aku info agar kalian nggak salah nanti pada saat kalian naik Shinkansen. Oke, selanjutnya adalah cara membeli tiket di stasiun. Jadi kalau misalnya nih kalian mau beli tiket Shinkansen pada saat kalian udah baru banget sampai di Jepang itu bisa banget. Misalnya nih kalian tinggal langsung ke kalau di Bandara Narita kalian bisa turun langsung cari ke kayak Midori no Madoguchi, kayak loket penjualan tiket. Di sana tuh kalian bisa coba tanyakan sama staffnya mau beli tiket, misalnya tujuan kemana, terus jam berapa, tanggal berapa, misalnya hari ini atau besok itu bisa. Kelemahannya itu cuman kadang tuh ngantri, jadi kalau pas kalian mungkin lagi jamnya nggak jam full banyak orang itu aman, tapi kalau kalian keburu-buru waktu itu minusnya kalian tuh juga bakal mungkin telat karena emang antrinya lumayan panjang. Nah kalian selain itu juga bisa nih mencoba pakai mesin. Cuma minusnya kadang tuh kan caranya mungkin kalau pertama kali pasti agak bingung ya. Kalau memang pas ada staffnya kalian bisa tanyain, cuman minusnya kalau nggak ada itu kita harus belajar benar-benar sendiri, cuman itu memang lebih gampang. Atau kalian juga seperti yang tadi aku bilang bisa pesan sebelum kalian sampai di Jepang, jadi pesan dulu by online sebelum kalian ke Jepang, jadi langsung misalnya di link-link yang tadi aku info pesan di situ, jadi pas kalian udah sampai Jepang tinggal kalian di print aja tiketnya, jadi lebih gampang. Nah, nanti setelah kalian selesai membeli tiketnya, langsung aja selanjutnya kalian ke stasiun keberangkatan dan kedatangan Shinkansen. Terdapat pintu khusus untuk Shinkansen. Pintu masuknya itu berbeda dengan kereta pada umumnya, akan tetapi cara melewatinya sama dengan kereta lainnya. Kalian cukup memasukkan tiket dan ambil kembali. Nanti di tujuan akhir nanti tiketnya nggak akan kembali lagi pas kalian masukin. Jadwal dan tujuan Shinkansen ditampilkan pada papan buletin elektronik. Pastiin kalian ngecek sebelum kalian menuju ke peron ya. Apalagi kalau udah waktunya tuh tight banget, jadi kalian harus cek kalau udah sesuai baru kalian ke peron yang ada di layar itu. Untuk layanan-layanan yang ada di Shinkansen ada stop kontak, wifi, tempat penyimpanan barang, toilet dengan meja dan untuk misalnya kalian kalau bawa bayi. Nah, untuk kalian yang membawa barang berukuran besar dalam Shinkansen sekarang, di bagian depan dan belakang itu gerbong terdapat kayak area untuk meletakkan barang-barang berukuran besar. Bagi kalian yang membawa barang berukuran besar disarankan untuk memilih kursi. Jadi pas kalian beli tiket, beli kursi yang di belakang atau di depan yang memang ada tersedia untuk bagasi yang besar. Oke, sekian informasi dari aku mengenai Shinkansen. Misalnya nih, kalau kalian punya pengalaman untuk naik Shinkansen atau punya pertanyaan lain, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!